Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu-ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ibu-ibu ya. Pagi ini atau pagi menjelang siang ini kita bisa sama-sama melanjutkan kajian surat An-Nisa, di mana kalau tidak salah sampai 45 ya. Sampai 44. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Ini sudah jelas ibu-ibu. Nah, kemudian masuk di ayat pagi hari ini adalah wallahu a'lamu bi'a'daikum. Ibu-ibu mohon diperhatikan ayatnya, dan yang bawa Quran seperti biasa, yang bawa bayi, mana bayinya? Nggak ada. Umi Naya mana bayinya? Ke Garut. Oh, SMS-in biar bawa dodol. Buat ibu-ibu, bukan buat saya. Ya, ibu-ibu, jadi ayat 45 surat An-Nisa. Coba ibu-ibu perhatikan semua. Allah berfirman, wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِنْ لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Ibu-ibu, ayat yang pertama ini kita mau membahas tentang masalah musuh ya. Jadi ternyata hidup itu ada musuh ibu-ibu. Ada musuh. Tapi musuh itu terbagi dua. Ada musuh di dalam agama, ada musuh dalam kehidupan. Yang perlu kita sikapi itu adalah musuh di dalam agama. Sikap dalam artian harus lebih tegas. Namun ibu-ibu, Ustadz mau bagi dulu bahasa musuh secara secara keseluruhan lah, tanpa melihat ini tentang agama atau bukan tentang agama. Ibu-ibu, permusuhan itu dalam bahasa Arab disebut namanya adawah. Jadi perhatikan dulu. Musuh di dalam agama disebut namanya adawah. Musuhnya namanya a'da kalau banyak. Kalau satu aduwun. Jadi aduwun itu satu musuh, a'daun musuhnya banyak, adawatun permusuhan. Nah, ibu-ibu, permusuhan di dalam agama itu terbagi kepada dua bagian. Dari sisi bisa dibereskan kembali ataukah tidak. Pertama ada namanya adawatun kubro.
Adawatun kubra dalam pengertian bahasa ke bahasa, adawatun permusuhan kubra yang besar. Yang kedua adawatun sughra, sughra artinya kecil. Adawatun permusuhan, sughra kecil. Itu secara bahasa. Tapi ibu-ibu, secara definisi yang jelas permusuhan besar dan permusuhan kecil itu perbedaannya apa? Bedanya adalah gini. Kalau permusuhan besar atau yang disebut namanya adawah kubra, adawah kubra ini adalah allati la turja musalahatuha. Dalam bahasa Indonesianya biar gampang, permusuhan besar ini adalah permusuhan yang tidak mungkin. Arti tidak mungkin tuh bisa tapi sangat sulit gitu, atau memang nggak bisa sama sekali. Yang tidak mungkin ada maslahat lagi di antara mereka. Ini adawah namanya. Kemudian ibu-ibu, yang kedua adawah sughra. Kalau sughra itu adawah kecil. Permusuhan kecil itu adalah permusuhan yang masih bisa dibereskan gitu. Seperti ibu-ibu misalnya sama tetangga koslet dikit gara-gara anak. Misalnya anak tetangga dipukul sama anak kita. Anak kita dipukul sama ibunya si anak tersebut. Marah kita. Bahasanya, ya anak-anak kan bercanda biasa aja. Dipukul anak saya sama anak, dipukulnya anak kamu sama anak saya sama-sama anak. Ini anak saya dipukul sama kamu. Coba gimana ini? Ya itu permusuhan akhirnya muncul. Nah kalau sudah permusuhan muncul begini, bagaimana ibu-ibu? Maka permusuhan itu, selama permusuhan itu kecil, maka segera bereskan. Segera bereskan. Segera. Karena permusuhan kecil itu masih mudah untuk dibereskan agar tidak berakar. Lain dengan permusuhan besar. Kalau permusuhan besar itu sudah tidak bisa lagi untuk dimaslahatkan, dibereskan. Makanya ibu-ibu, saya nggak habis pikir kadang-kadang ada orang sampai bermusuhan tahunan, puluhan tahun, sampai bilang saya tuh sampai mati nggak akan nginjek rumahnya dia. Allahu Akbar. Ini berbahaya ibu-ibu. Kalau orang Sunda, ada orang Sunda di sini? Nah, orang Sunda pamentena? Kalau orang Sunda mah Bu Eni aya paribahasa, ulah pamit bari nyiduh, bising labuh butuh. Ulah pamit bari non nyiduh, bisi labuh butuh. Itu hidup dalam berumah tangga tuh. Saya dulu lagi kecil dulu dididik sama orang tua tuh begitu. Ulah pamit bari nyiduh. Jadi jangan sampai kita ninggalin orang tuh meninggalkan bibit permusuhan seperti meludah. Sudi. Sampai ngeludah ibu-ibu. Kenapa jangan begitu? Bisi labuh. Nantinya ibu-ibu jatuh, baik ekonomi, baik fisik, apapun itu butuh. Ini loh. Apalagi dengan tetangga ibu-ibu. Ibu-ibu kalau umpama jatuh sakit, naudzubillah min dzalik, namanya manusia bisa sakit. Emang yang pertama diketrok tetangga jauh? Tetangga dekat. Makanya kalau masak tuh jangan jauh-jauh dulu, ngasih yang dekat dulu. Kasih. Minimal satu rumah lah dekat samping kiri kanan kita. Ini kiri kanan kita nggak pernah dikasih, yang jaraknya 500 meter dikasih. Nanti pas sakit ngetrok tetangga, Assalamualaikum, kenapa ya sakit nih, tolong dibantuin. Sayur kemana? 500 meter, ya ketrok rumah sono. Enak aja ngetrok rumah saya. Iya, ini kayaknya pelaku semua sih kayaknya. Nggak boleh begitu. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu ya, itu mengenal dulu ibu-ibu. Mengenal dulu biar ibu-ibu paham. Ada adawah sughra, ada adawah kubra. Kubra yang tidak mungkin lagi untuk dimaslahatkan. Sughra yang masih ada harapan untuk dibenahi atau dibereskan. Nah ibu-ibu kalau punya pengalaman ada sedikit koslet, ibu-ibu cepet benahi mumpung adawahnya sughra. Karena adawah itu manakala dibiarkan, itu seperti sedang dipupuk ibu-ibu.
Jadi nanti mengakar, akhirnya jadi adawah kubra, besar, itu sulit untuk dimaslahatkannya kembali atau dirapihkannya. Makanya kan ada bahasa dari Nabi Muhammad, ajaran dari Nabi Muhammad, salah satu pahala yang besar itu apa? Islahu dzatil bain. Merapihkan dua orang bermusuhan. Bahkan kalau harus pakai duit, ngerapihin dua orang tuh pakai duit. Kalau nggak bisa tuh pakai duit, pinjem. Kalau punya utang nanti berhak menerima zakat. Sampai begitu tuh, nolong orang itu. Makanya besar dosa orang yang menyebabkan permusuhan di antara dua insan. Baik itu tetangga dengan tetangga atau itu istri dengan suami ada. Makanya kan dalam Al-Quran tuh hatta yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Orang-orang yang menyembah setan itu salah satu tingkatannya mereka harus bisa memisahkan suami dan istri. Bagaimana biar ribut? Bagaimana biar mereka pisah? Bagaimana biar bukan pelakor ibu-ibu, bukan pelakor. Pelakor teh setan tah. Bukan, jangan nyalain pelakor mulu ibu-ibu. Saya kadang-kadang kurang menerima ibu-ibu. Kurang menerima tuh gini, ada perempuan misalnya ribut sama suaminya, didengar gara-gara orang ketiga. Langsung orang ketiganya dilabrak begini. Jangan dulu. Tanya dulu suaminya, karena khawatir suaminya yang kegeeran, kegenitan, celamitan, kucap-kicap ke batu. Nggak jelas ibu-ibu. Kak Toto kalau orang Jawa bilang Kak Toto ini. Kak Toto apa namanya? Ya, nggak jelas ibu-ibu. Ya, hati-hati. Nah ibu-ibu, adawah sughra dan adawah kubra, perbedaannya begitu. Makanya ibu-ibu kalau punya adawah cepetan bereskan agar jangan sampai yang sughra menjadi kubra. Yang sughra menjadi kubra. Taib. Ibu-ibu kalau bertanya lagi misalnya, ini biar nyambung dulu nih. Nanti Ustadz mau hasilkan baru kita baca Qur'annya biar paham. Ibu-ibu kalau bertanya, Ustadz, adawah itu titiknya dari mana sih asalnya gitu. Buah dari apa permusuhan itu? Saya jawab ibu-ibu, jangan sampai salah. Adawah itu buah dari fitnah. Jadi kalau ada fitnah, kata-kata itu kayak misalnya tadi dipukul sama ibunya, nangis tuh dia, anak ngomel. Ibu, aku dipukul sama ibunya si Anu, si Iki misalnya. Ibunya si Iki pukul saya, ibu pakai golok misalnya. Anak kecil bisa buat fitnah dengan polosnya dia. Akhirnya dari fitnah itu muncul rasa ambek, rasa amarah, dan itu bibit adawah. Dari mana adawah? Dari fitnah. Ini biar telusur dulu ibu-ibu. Ustadz nih mau ngajak ibu-ibu ngebendung agar itu tidak terjadi semua gitu. Karena nanti ibu-ibu rumusan kesananya kalau Ustadz pakai jari nih ibu-ibu. Mohon maaf kalau Ustadz pakai jari ibu-ibu nih. Adawah itu adanya di tengah ini. Adawah itu adanya di tengah. Kesininya ada dua perkara lagi, kesininya ada dua perkara. Sebelumnya ada dua perkara, setelahnya ada dua perkara. Ini kalau adawah nggak dibereskan dari tingkatan sugro sampai tingkatan kubro, ini akan menghasilkan setelah adawah ini al-qital, peperangan. Bisa saling pukul-memukul, saling bunuh-membunuh, dan kerusakan. Ini dua ibu-ibu. Jadi hasilnya adawah ini dua perkara. Apa? At-tafriq, perpecahan, wal qital, dan pembunuhan. Dua nih. Makanya ini benahi segera. Kenapa? Karena kalau nggak dibenahi nih yang tengah, ini dua ini perpecahan dan pembunuhan bisa terjadi. Ya baik pembunuhannya naudzubillah ibu-ibu yang lihat di jalan-jalan secara kasar, pakai golok, pakai apa? Atau secara lembut, pakai racun misalnya. Atau pakai hinis. Hinis bambu ibu-ibu. Nah, berarti tingkatan adawah di sini tuh segera benahi, maka dua perkara ini jangan sampai muncul. Apa? Makanya adawah itu buah dari fitnah. Buah dari apa? Nah, oke, pahami dulu nih. Fitnah ini buah dari mana? Biar ibu-ibu nanti ini titik ini yang fokusnya. Kalau titik jempol ini yang fokus, ini nggak akan beranak sudah, ini buahnya nggak ada. Kalau ini dibendung dari awal. Apa titik pertama itu? Fitnah buahnya dari mana? Dari tidak adanya komunikasi. Sudah?
Berarti agar tidak ada fitnah yang nanti melahirkan adawah, yang nanti melahirkan tafrik, perpecahan, yang nanti melahirkan qital, pembunuhan, gimana? Harus dibangun komunikasi yang baik. Coba ibu-ibu punten, mohon maaf. Barusan saya dari jalan tuh ibu-ibu, dari sana saya kemari di motor. Ngeng, tanya nih santri. Ngeng, ada bapak-bapak, saya ketemu siapa? Pak Eka, ayahnya Alma, siapa tuh? Pak Yanto, ketemu Pak Dede, ketemu pokoknya bapak-bapak tuh, saya ketemu banyak tuh. Pak Jasta sama Abah di situ, saya ketemu tuh. Itu motor saya jalan, ngeng, saya berhenti dulu. Assalamualaikum, salam, gimana sehat? Alhamdulillah Ustaz. Ada komunikasi, udah segitu, nggak usah banyak-banyak. Jalan lagi, assalamualaikum, salam, gimana sehat? Udah, karena harus dibangun. Itu selamat ibu-ibu. Fitnah nggak ada. Coba kalau saya ujung-ujung langsung berhenti, serk parkir, diam saya, pasti muncul kata-kata di sana. Ustadz nih, tuh dulu Ustadz tuh lagi belangsak, emang di mana? Dulu tuh, coba. Ini pakai ibu-ibu, pakai. Bu, mentang-mentang motornya baru. Itu juga berkah maling. Oh, ini mentang-mentang. Itu muncul kata-kata itu. Ini kalau kata-kata ini dibiarkan buyar begitu saja, dan ini fitnah namanya. Karena mungkin Ustadz cepat-cepat tuh karena ditunggu waktu misalnya, mungkin lain-lain. Tapi muncul itu. Nanti kalau sudah muncul itu, mulai muncul tidak senang, akhirnya jadi adawah. Siapa sih yang kemarin? Ustadz Muhyi, orang sombong. Orang begitu. Siapa yang ngisi? Ustadz Muhyi mendingan tidur. Jelas tidur mah istirahat daripada ngaji, gurunya kita ambek sama dia. Tuh. Padahal mah cuman nggak nanya doang, nggak komunikasi. Itu sepele kelihatannya, tapi harus dipegang. Kenapa? Karena buah dari kesepelean itu berbahaya semua. Berbahaya. Nah makanya ibu-ibu, sambungkan cerita ini dengan firman Allah surat Al-Baqarah. Ayatnya berapa? Bentar saya cek dulu di Quran. Nah ibu-ibu, suka lupa ayatnya itu. Ibu-ibu catat. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat firman Allah Subhanahu wa taala ibu-ibu surat surat Al-Baqarah ayat 30. Coba ibu-ibu mohon dicek. Bu Qasim, mana Bu Qasim? Al-Baqarah 30 baca. Bu Qasim belum dikasih nasi biryani sama Ustadz nih. Cepetan. Ibu-ibu dengarkan. Mohon maaf, dengerin. Jangan ada yang macam-macam nih. Biar rapi semua nih Quran biar nyambung. Ayo. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata. Mereka tuh siapa coba Bu? Malaikat. Oke, dalam kurungnya ada nggak? Kurungin atau di situ. Mereka berkata, mereka dalam kurung malaikat gitu. Malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Nah, Dia berfirman, ya Allah. Ya, dia Allah berfirman. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Oke. Ibu-ibu sudah rapi dulu sampai situ. Udah aja Bu Qasim sampai situ. Karena kalau dipanjangin malah ngejeber lagi nanti, panjang lebar lagi. Perhatikan. Firman Allah itu Al-Baqarah 30 itu sedang ibaratnya apa ya? Menceritakanlah kepada kita proses Allah mau menciptakan manusia di muka bumi. Jadi harus nyambung dulu nih proses. Allah berfirman di situ, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu berbicara dahulu kepada para malaikat bahwa Allah ini mau menjadikan manusia ini khalifah di muka bumi, penghuni bumi. Kemudian setelah itu para malaikat berbicara kan, wahai Allah,
kenapa sih Bani Adam diciptakan? Mereka nanti membunuh, mereka nanti merusak bumi, mereka nanti begini dan begitu, bermusuhan. Akhirnya malaikat ini menyodorkan diri, menawarkan diri, ya Allah, kenapa tidak kami saja? Kami ini bertasbih, kami ini berzikir, tidak bermusuhan, tidak saling membunuh, tidak merusak bumi, kami rawat semuanya. Ujung-ujungnya Allah bilang apa? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku lebih mengetahui daripada apa yang kalian ketahui. Jadi ibu-ibu, di situ ayat sebenarnya biasa aja gitu. Artinya nggak ada sambungan kepada komunikasi dan lain-lain. Oh enggak, ada sambungan. Apa? Ibu-ibu kalau mau menggambarkan satu masalah, gambarkan dulu perbandingannya. Gini, ibu-ibu perhatikan. Allah menciptakan langit. Ada nggak dalam Al-Quran Allah cerita dulu sama malaikat? Malaikat, aku mau nyiptain langit. Ini langit nih gede, begini-begini. Ada nggak? Nyiptain surga, neraka, ada nggak cerita dulu? Nggak ada. Nyiptain segalanya kecuali manusia, Allah nggak cerita. Kenapa? Karena buat apa Allah cerita sama malaikat? Setuju nggak setuju? Urusan Allah. Malaikat nggak setuju, jadi malaikat setuju, jadi setuju nggak ada urusan sama malaikat. Wong Allah yang maha kuasanya. Nah, tapi kok mau nyiptain manusia Allah ngobrol dulu sama malaikat? Apakah minta izin sama malaikat? Mustahil. Apakah minta persetujuan sama malaikat? Mustahil. Karena malaikat juga makhluk Allah. Terus kenapa tuh Ustaz kok ada komunikasi dulu Allah sama malaikat mau nyiptain Adam? Allah tuh menitipkan pendidikan di manusia itu agar mereka tidak mencucurkan darah, tidak permusuhan, tidak merusak bumi. Apa? Allah mau ciptakan kalian nih, aku bangun dulu komunikasi. Ini tuh pendidikan gitu. Jadi bahasa kasar nama beginilah, manusia, aku nih komunikasi sama malaikat, bukan aku butuh malaikat, tapi aku nyontohkan kalian agar kalian tidak saling bermusuhan, tidak mencucurkan darah, tidak merusak bumi, bangun komunikasi yang baik seperti aku dengan malaikat. Itu pesannya begitu. Makanya kalau dibangun komunikasi yang baik, maka fitnah tidak akan pernah ada. Fitnah tidak ada, otomatis adawah pun tidak akan pernah ada. Adawah nggak ada, otomatis perpecahan, pembunuhan nggak akan ada. Kenapa? Karena adanya komunikasi yang baik. Kenapa pemerintah kita dijelek-jelekin terus? Nggak ada komunikasinya. Mana komunikasinya? Naikin BBM malam-malam, naikin listrik malam-malam, nggak ada diskusi. Akhirnya masyarakat tuh begitu ininya. Makanya ibu-ibu, jangankan bicara besar. Ustadz kasih contoh aja nih ibu-ibu. Nih, ini kasih contoh dulu, nanti kita baca. Misalnya Bu Herman. Contohnya Bu Herman aja. Ya. Bu Herman. Kecilin baju saya. Tapi nanti nunggu ada yang ngasih dulu. Bu Herman, mohon maaf. Misalnya Bu Herman, Pak Herman itu punya gajian misalnya sebulan itu 10 juta. Dikasih ke Bu Herman semua. Nih Ibu gajian Bapak. Sudah, ini gambaran lah biar rapi. Mohon maaf. Nah, setelah Bu Herman terima tiap bulan gajian ini 10 juta, alhamdulillah. Kadang-kadang misalnya ada lembur jadi 10 juta 50 ribu misalnya. Misal ibu-ibu. Nah, akhirnya suatu hari Pak Herman ini, dia di belakang layar ini ternyata dia ngedaftarkan Bu Herman sama Pak Herman nih haji. Misalnya nih, tapi nggak komunikasi, nggak. Daftar haji nih. Kuota, data-data Bu Herman kan namanya suami istri gampang dicolong lah data-datanya. KTP dibawa, blak misalnya ONH dibuat ini dan itu. Akhirnya karena misalnya Pak Herman ini ngambil kuota haji bayarnya itu misalnya pinjam dulu di kantor lah ini misalnya. Sehingga gajian yang 10 juta dipotong sebulan itu 3 juta misalnya agar cepat lunas. Nggak ada komunikasi nih. Bulan, Bu ini gaji. Kok 7? Pak Herman nggak ada komunikasi nih. Kok 7 nih ada apa nih? Nih.
Ini kalau Bu Herman sama Pak Herman langsung bangun komunikasi yang baik, aman sudah. Pak, mohon maaf. Apa Bu? Ini biasanya 10 kok 7 juta. Ini ada apa hilang atau gimana Pak? Kalau dianya, suaminya ini Pak Herman ngebangun komunikasi baik, jawab, oh Bu, yang 3 juta itu sebenarnya Bapak mau dari awal ya takut Ibu gimana, nih loh hasilnya. Oh ONH, bla, beres nggak cerita? Muncul nggak fitnah? Tapi kalau komunikasi tidak dibangun, Pak Herman nggak cerita kebaikan itu, Bu Herman nggak nanya, muncul kecurigaan. Akhirnya Bu Herman cerita yang enggak ke saudaranya nanti, dan itu fitnah namanya. Bangkat Bu Herman ke rumah saudaranya. Teh, apa? Suami aku kayaknya dia ada main di luar deh. Main gimana? Atuh bayangin coba biasa sebulan tuh 10 juta, ini 7 juta nggak ngomong apa-apa lagi. Coba kalau nggak ada pelakor, oh pelakor. Akhirnya muncul satu cerita Pak Herman itu main perempuan di belakang layar. Padahal kan enggak. Nah cerita itu kan di kakaknya nggak mungkin mendem sendiri, nggak ada. Mempeng ke sini, mampir ke sini, akhirnya Pak Herman dengarnya dari orang lain. Bahwa istrinya itu yang namanya Bu Herman itu bla 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 cerita tentang Pak Herman. Lo marah Bu? Bu cerita apa? Siapa yang bilang dia merasa sudah baik karena ngedaftarin haji, tapi kok difitnah? Dus, dag nggak beres, adawah muncul. Ini adawah kalau dibiarkan juga perpisahan akan terjadi. Perpisahan dibiarkan juga muncul, bisa jadi saling membunuh, artinya saling memukul dan lain-lain. Jadi faktornya di situ. Coba kalau tadi yang nggak tahu nanya, yang tahu ngasih tahu, beres sudah. Pak kok ini 7 juta? Oh, Bapak tuh sebenarnya ngedaftarin Bapak sama Ibu. Daftar apa sih? Haji. Walam yang bener Pak. Nih, itu bisa-bisa sang ibu, sang istri itu pasti ngomong, Pak jangan dipotong 3 juta, potong 4 juta aja Pak, biar cepat lunas. Loh nanti kebutuhan kita, biar Ibu yang tanggung jawab. Tuh akhirnya sejalan. Ada nggak fitnah? Ada nggak adawah? Ada nggak perpecahan? Ada nggak pembunuhan? Berarti bangun apa? Komunikasi yang itu yang beres tuh masalah. Iya, apalagi yang tua-tua mesti bangun komunikasi yang baik sama yang muda. Iya, yang tua itu harus bisa bagaimana dia menghargai anak muda. Nanti yang muda tuh malu sendiri. Ini mah jadi kiai mentang-mentang tua ngeremehin yang muda. Ya, yang muda nanti berontak atuh. Jangan. Jamaah, saya mah udah tua. Tuh banyak ustadz-ustadz muda tuh. Ayo ngaji di sana di ustadz-ustadz muda. Kesini mah ngambil berkah aja. Tuh ilmu mah di sana. Aku mah sudah tua. Mereka lebih paham inovasi-inovasi modern barang-barang baru. Aduh, saya mah udah tua. Tuh ada ustadz anu sebutin tuh. Keluar pesantren anu. Bu, coba kalau lihat kiai sepuh begitu. Pasti yang muda-muda itu ada apa-apa. Ustadz, ana mau jangan tuh ke kiai yang tua aja. Enggak, tuh sana. Kenapa? Tembal baliknya begitu. Dan itu sudah ketetapan dari Allah. Bangun komunikasi yang baik, semua berjalan baik. Tapi komunikasinya nggak bagus, hati-hati muncul fitnah. Fitnah, adawah. Mending kalau fitnah itu dari hawa nafsu doang. Ini setan yang bahayanya nih. Ngomporin. Bu Herman yang tadi contoh, setan udah bisik. Salah ki NTT lain, kawin deui lain. Wah muncul. Paham ibu-ibu? Ini kira-kira jelas apa enggak? Jadi pulang di sini mau bangun komunikasi yang baik apa enggak? Bangun. Masjid. Siapa bendahara masjid sekarang? Pak Karman. Pak Karman bendahara masjid. Coba Pak Karman enggak bikin laporan. Coba nggak bikin laporan. Itu kan komunikasi dalam amanat kan bikin laporan. Coba nggak bikin laporan. Sekalipun Pak Karman 100% dipakai semua amanah dengan baik, tidak akan terlepas dari fitnah. Beli motor baru, koropak. Duit koropak. Jalan-jalan, kemana Pak Karman? Sama Bu Karman? Ngabisin duit koropak. Itu bahasa. Kenapa? Yang salah dia kok nggak dibangun komunikasi yang baik. Laporan dong.
Tadi Bu Karman tuh laporan, bla 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 bla, ini bayar ke sini, ini ke sini, ke sini. Tapi bukan kewajiban Bu Karman. Tadi ngomongnya saya dengar kewajiban, kesunatan. Nggak ada, wajib tuh cuma zakat, ya. Jangan sampai, karena kebutuhan kan beda-beda ibu-ibu. Ya, sunnah bukan wajib. Jangan ini bahasanya. Nah itu kan contoh seperti tadi, kebaikan-kebaikan, buat kesini, buat kesini, itu kan baik, Masya Allah. Yang mampu ayo cepetan, bismillah, niatkan di jalan Allah, titipkan. Tapi kalau Bu Karman nggak bikin laporan kayak tadi, walaupun benar duitnya masuk ke sini, benar masuk ke sini, sesuai porsinya, pasti Bu Karman jangankan beli emas, beli bakso aja di depan. Duit koropak, duit koropak beli bakso. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu-ibu mohon maaf, ini pendidikan penting untuk kemaslahatan hidup kita dunia dan akhirat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la taqif madhinnatas su. Jangan sekali-kali kamu diam di sebuah kondisi atau tempat orang bisa berburuk sangka kepada kamu. Jangan. Ibu-ibu, jangan pernah duduk berdiri di pintu bioskop. Jangan. Orang akan berburuk sangka. Oh, Bu Oco teh ternyata nonton bioskop. Padahal udah tua Bu Oco teh. Mestinya udah tua mah bawa empempe ke Ustadz Muhyi misalnya. Ini soalnya biasanya habis lebaran ada empempe nih. Aduh. Ini corona nih kurang ajar nih. Jadi ibu-ibu mohon maaf. Kata Nabi SAW apa? Mohon maaf nih, saya ulangi lagi biar jelas. Kata Nabi SAW, jangan sekali-kali kamu diam di tempat atau di kondisi atau di situasi yang orang bisa berburuk sangka. Segera cut itu semua, jelaskan agar tidak ada buruk sangka. Kenapa ibu-ibu? Saya kasih contoh Nabi. Nabi manusia bersih, manusia mulia, manusia yang sudah Allah sempurnakan segala-galanya. Tahu ibu-ibu? Nabi itu keluar dengan perempuan gandengan tangan. Dari masjid, gandengan tangan dengan perempuan. Akhirnya kan pakai cadar ibu-ibu. Kalau pakai cadar, kalau lido permain mah pakai masker ibu-ibu. Disuruh pemerintah pakai masker mau, disuruh pakai cadar sama Allah nggak mau. Aduh aneh ini benar-benar. Akhir zaman ini benar-benar. Nah ibu-ibu punten, ini Nabi SAW nih keluar pegangan tangan sama perempuan. Ada 2 sahabat lewat, serepet lewat 2 sahabat. Itu 2 sahabat lewat, Nabi langsung stop. Sahabat stop. Ya Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Ini istri saya. Ini istri saya, Hafsah. Kata 2 sahabat itu, ya Rasulullah, mana mungkin aku ini berburuk sangka kepadamu? Mana mungkin aku ini berburuk sangka kepadamu? Apa jawab Rasulullah? Saat aku tidak membendungnya, kau lewat 1 langkah lagi muncul buruk sangka. Disitulah Nabi mengatakan, inna syaitana yajri fi bani adama majrad dam. Sesungguhnya setan pergerakannya di tubuh manusia itu cepatnya seperti pergerakan darah. Kalau kita masukin darah di sini, obat di sini, racun lah anggap ke darah, tek, itu langsung nyebar semuanya. Begitu cepatnya, setan lebih cepat daripada itu. Artinya saat itu buruk sangka tidak ada, selengkah aja bisa ada buruk sangka. Wah, Nabi bawa cewek lagi nih. Itu. Makanya saya tuh di pesantren ada adik tuh, Ruqayyah namanya, pakai cadar. Karena sama dengan santri yang lain, nggak pernah saya perlakukan dia seperti adik sendiri. Kecuali di depan teman-teman saya ngomong, ini adik Ustadz nih, Ruqayyah. Kenapa? Khawatir. Ini adik saya peluk begini, saya gendeng, kata orang, Ustadz mau itu dia tuh. Tuh, santrinya jadi korban 1 tuh dipeluk tuh. Itu jadi fitnah. Itu kalimat-kalimat itu tuh jaga betul-betul. Oh, hati-hati ibu-ibu. Hati-hati. Hati-hati. Ibu-ibu kalau kebetulan ada adik kandung di rumah, suami ibu-ibu nggak ada, umpama Bu Karman, mohon maaf, Pak Karman nggak ada nih, Wahyu nggak ada adik kandung di rumah, duduk di kursi, pintu agak kebuka, lewat tetangga umpama, cepetan, dia ngelirik dulu, Bu Karman, Bu lagi ngapain? Cepetan ngomong, Bu, ini ada adik saya, ada adik kandung saya, tutup agar tidak ada buruk sangka. Bu Karman nggak ngomong. Ini orang tetangga walaupun awalnya nggak ada buruk sangka, setan itu seneng. Bu Karman tadi sama laki-laki siapa ya? Mending kalau ngomongnya ke Bu Karman kan dijawab langsung. Kalau ngomongnya ke Boco, Boco, kenapa?
Tadi Bu Karman ada laki-laki di rumah kap, sedangkan Pak Karman nggak ada, Wahyu nggak ada. Ini sama siapa coba? Bu Oco, enak juga mulutnya. Kade-kade ya. Nah, mungkin dia walaupun ini. Aduh ibu-ibu, makanya tadi ibu-ibu di Cikereteg saya ngomong, perempuan itu kalau nangis pasti ngebekem mulutnya. Kenapa? Karena paling banyak dosa tuh di mulut. Jadi dia tahan, lagi nangis pun bisa berdosa itu tuh. Kalau laki-laki ke sini. Karena banyak dosanya di mana? Jadi hati-hati Bu Karman, kasih tahu, Bu, ini adik saya. Ini adik saya nih Bu, nih ada adik dari Tajur nih, adik kandung saya. Omongin ada adik kandung saya. Jadi nanti ke bawah itu ketemu Bu Oco, itu Bu Karman di rumah juga ada adiknya di sono, beres. Udah fitnah nggak ada, nanti ada. Soalnya Bu Karman kalau umpama Bu Karman sama adik sendiri nggak ngebendung itu, maka umpama mamah yang ngelihat ngomong ke Bu Oco, nggak tahu sama laki-laki. Akhirnya muncul fitnah. Bu Karman dengan laki-laki bukan mahram, Pak Karman nggak ada, Bu Wahyungan marah nggak ke Bu Asep coba? Didatangin Bu Asep ngomong sembarangan, Faya dibilang sama itu mah adik saya. Oh saya nggak tahu, sedangkan omongan sudah sampai kemana-mana. Akhirnya Bu Karman sama Bu Asep musuhan nggak? Mending kalau cepat-cepat diberesin. Kata Bu Asep, ya minta maaf Bu Karman. Kata Bu Karman, iya saya maafin, bla bla. Mending. Ini kalau dibiarin, pecah sudah. Bu Asep pas kemari ngaji ada Bu Karman, sakit perut Bu Asep duluan di sini, Bu Karman nyampe. Ada Bu Asep, ada pusing perasaan. Ayo, bisa nyatu nggak di situ? Bisa bersatu nggak? Berarti harus di mana? Bu Suroto di mana nih dibenahinnya? Di mana? Komunikasi. Ada yang beku, cairkan segera. Mending yang beku itu es. Enak. Ini yang beku suasana. Aduh, cairkan cepet-cepet. Nah, ibu-ibu balik lagi ke inti masalah kita agar segera selesai. Kemudian ibu-ibu ada pertanyaan selanjutnya. Ini masih masalah permusuhan nih. Ustadz, cara yang paling ampuh itu membereskan permusuhan itu dengan cara apa? Saya jawab, paling gampang membereskan permusuhan itu dengan agama. Maksudnya apa Bu? Lihat Nabi Muhammad membereskan permusuhan, yang permusuhan itu kubro antara Bani Khazraj sama Bani Aus, itu permusuhan besar, itu dirapihkan sama Rasulullah dengan iman dan Islam. Dengan iman dan Islam beres tuh. Itu musuh bebuyutan ibu-ibu, musuh bebuyutan bisa rapih dengan iman dan Islam. Artinya apa? Dalam segala hal kedepankan agama. Apa aturan agama? Oh, memaafkan, ya sudah maafkan. Berat Ustaz, maafin dia itu salahnya soalnya berat. Iya, makanya Al-Quran mengatakan wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang menahan amarahnya dikala dia mampu untuk membalasnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Sungguh Allah cinta kepada orang-orang yang baik tersebut. Emang berat karena pembalasannya juga gede gitu. Itu. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia itu punya musuh. Tapi musuh yang paling jelas adalah untuk kita setan, itu yang pertama. Innahu lakum aduwwum mubin. Dalam surat Yasin ibu-ibu nanti buka. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dialah musuh yang nyata. Pegang itu. Yang kedua ibu-ibu, musuh umat Islam itu adalah orang-orang kafir dan munafik. Makanya di sini kata Allah, ibu-ibu jadi tenang nih, perhatikan. Wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Kata Allah, wallahu, dan sesungguhnya Allah, dan Allah a'lamu lebih mengetahui
bi'adaikum, dengan musuh-musuh kalian. Wa kafa, dan cukuplah billahi Allah waliyan, sebagai pengurus. Wa kafa, dan cukuplah billahi Allah nasiran, sebagai penolong. Artinya ibu-ibu, dalam kehidupan kita itu ada musuh, Allah yang lebih tahu. Jadi ibu-ibu kalau ada yang musuhin, jangan fokus ngelawan dia, sudah biar aja ibu-ibu fokus tunggu pertolongan Allah, udah jalan di relnya ibu-ibu. Karena kalau ngelawan orang yang hasud, yang musuhin kita, habis waktu ibu-ibu. Saya di pesantren ibu-ibu, kalau mau fokus nanggepi fitnah atau apa, aduh repot bu. Niat kita mau mendidik jadi kacau. Kenapa? Ngurusin yang fitnah, aduh sudah. Makanya ibu-ibu, Ustadz kasih satu nasihat terakhir ya. Bukan terakhir di dunia nih, terakhir di majelis ini. Soalnya ibu-ibu kayaknya seneng kalau Ustadz terakhir nih. Ya, ibu-ibu, kata Imam Zamakhsyari, Bu Eni, kata Imam Zamakhsyari, idzil kalbu. Kecatat emang paling idzil kalbunya I, D, Z gitu. Oke, hari tadi periksa kayak gitu. Tapi ada juga yang masya Allah. Ayo ibu-ibu dengerin. Idzil kalbu la yu'dhika illa nibahuhu fada'hu ila yaumil qiyamati yambahu. Kata Imam Zamakhsyari, Mama Alma ini ya, soalnya kenal Mama Alma, ditutupin kepalanya kenal. Ya. Tetanggaan berapa tahun Mama Alma ya? Maafin saya Mama Alma ya, mungkin dulu ganggu-ganggu malam-malam berisik ya. Ibu-ibu pokoknya saya maafin deh ya. Di apa? Di Lido Permai dulu banyak salah kali ya. Malam-malam baru pulang. Ngeri ibu-ibu. Orang tuh apa namanya? Tertusuk duri itu rata-rata duri yang kecil. Jarang duri yang besar. Orang tuh kadang-kadang lupa kesalahan kecil. Akhirnya itu yang membuat dia tertusuk. Wah, hati-hati. Ketemu saudara minta maaf. Ketemu teman minta maaf. Maafin saya ya. Tahu siapa tahu ada kesalahan. Ketemu minta maaf. Oh, biar ini ibu-ibu, soalnya ini mati cuma sekali. Kalau su'ul khotimah nggak bisa diulang lagi nih. Serem ya. Naudzubillah min dzalik. Tadi teh nyampe mana? Hah? Bukan kolbu, kalbu. Idzil kalbu la yu'dhika illa nibahuhu. Apabila seekor anjing tidak menggigitmu, hanya menggonggong saja. Jadi itu anjing cuma guk 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 gitu doang. Guk guk guk. Misalnya nanya mau kemana. Guk 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 guk. Dia nggak pernah gigit nih mama nih, nggak gigit tuh anjing. Udah mama nggak usah repot. Fada'hu ila yaumil qiyamati yambahu. Tinggalkan saja biar anjing menggonggong sampai hari kiamat. Kayak capean, kayak paeh ya. Udah jalan. Fokus aja. Itu maksudnya apa? Kalau kita dalam kehidupan ada orang musuhi kita, ada orang fitnah kita begitu. Nih, mohon maaf, Bu Oco jawab yang jujur. Awas. Nggak jujur Bu Oco dipecat nih. Jadi anggota DPR nih. Mohon maaf Bu Oco. Ini misalnya Bu Oco, ini ruangan rumah Bu Oco loteng nih. Perhatiin, ibu-ibu perhatiin nih. Ini Bu Oco mau jawab. Ini misalnya ruangan Bu Oco, ruangan loteng di lantai ketiga rumah Bu Oco nih misalnya. Di sini ada buku, ada lemari, ada apa macam-macam lah. Jendela Bu Oco yang di situ satu kebuka Bu Oco. Akhirnya angin masuk, merusak buku, jatuh ini dan itu. Bu Oco, kalau itu terjadi, Bu Oco mau ngapain? Tutup jendela. Habis tutup jendela mau ngapain? Udah, beres. Itu perumpamaan ibu-ibu. Kalau kita ada yang fitnah, ada yang hasud, ada yang musuhin, ibaratnya angin. Kalau Bu Oco fokusnya nyari angin, jendela tetap terbuka nih. Angin dari mana sih ini angin? Angin siapa sih ini angin? Aduh, Bu Oco capek-capek. Lelah habis waktu.
Nggak usah banyak komentar, tuh angin mau dari mana, kayak datangnya mau siapa, kayak tuh angin udah tutup jendela, angin nggak ada, tenang di dalam. Iya nggak? Itu. Ibu-ibu ada yang fitnah tetangga, ada yang fitnah, sudah tutup telinga, tutupin pintu, udah jalan aja. Mau nyapu, mau nyuci, sudah, beresin sudah. Tutup jendela aja. Yang penting angin nggak masuk. Makanya kalau orang-orang Hadramut selalu bilang, wenjak min hurrih syudduh wastarih. Dari arah mana angin itu tiba, tutup saja jendelanya, udah istirahat tenang. Nggak usah fokus ngurusin angin, habis waktu. Nyari siapa sih yang hasudin saya nih, ini angin dari mana sih niup nih? Pisang nanti disalahin, bambu disalahin ini. Banyak tuh yang begitu. Waduh, sakit-sakitan, fokus ngurusin dari mana nih penyakit datangnya. Datang ke dukun-dukun gak jelas. Dikerjain tetangga ini mah. Kerjain tetangga ini mah. Sirik sama kamu. Muncul tuh akhirnya bocor, nyalahin bambu, nyalahin kelapa, nyalahin ini. Angin gak tahu datang dari mana. Yang bagus, tutup jendela. Udah fokus, istirahat kalau mau istirahat, mau aktivitas-aktivitas, mau rapihin. Yang penting jendela sudah ditutup. Itu lebih tenang. Kita nggak bangun bermusuhan dengan orang lain ngemusuhin kita tetap tenang, dan kita bisa fokus dengan tujuan-tujuan mulia kita, baik untuk rumah tangga, untuk anak-anak, untuk guru, untuk saudara, untuk semuanya.